Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Bertemu kembali dengan keluarga STMPD Channel. Kembali saya akan membersamai sahabat belajar untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran masih di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sahabat belajar telah sampai pada tahap refleksi terbimbing. Sebelumnya sudah melalui beberapa tahap, dan sekarang sahabat belajar akan memasuki tahap refleksi terbimbing untuk budaya positif di 14A6 maupun di 14A61. Baik, kita akan coba untuk memasuki di masing-masing link ini. Kita akan klik di 14A6. Kita lihat sana ada apa. Di sini sahabat belajar ada tujuan pembelajaran khusus di mana calon guru penggerak dapat melakukan refleksi terkait pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, jadi di sini sesuai dengan tahap refleksi terbimbing, sahabat belajar diharapkan dapat melakukan refleksi ya terkait dengan modul 1.4 yang sudah dipelajari sebelumnya, dari mulai diri sampai pada ruang kolaborasi. Kemudian pada tahap ini Anda akan melakukan refleksi mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pertama, lakukan evaluasi diri dengan memberikan tanda dan menjawab pertanyaan yang disajikan. Jadi sahabat belajar nanti diminta untuk melakukan atau memberikan tanda dan menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan. Tentunya melalui tombol answer the question. Kita akan masuk di sini sahabat belajar. Apa yang ada di dalam ini. Nah, sahabat belajar diminta untuk melakukan evaluasi diri. Ya, ada beberapa pertanyaan di sini, dan sahabat belajar diminta untuk memilih skala yang sesuai dengan diri Anda. Artinya ini adalah merupakan evaluasi diri, ya, sebagai bentuk daripada refleksi diri ya. Di sini ada beberapa option atau pilihan, dari tidak yakin, kemudian ada yakin, ada sangat yakin. Ya, misalnya saja, saya telah belajar bahwa kita semua memiliki kebutuhan dasar, memiliki penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kelangsungan hidup. Apakah sahabat belajar akan memilih tidak yakin atau sangat yakin? Ya, silakan. Misalkan saya pilih sini, berarti ini kita klik. Ya. Kemudian saya memahami kebutuhan dasar dalam kehidupan pribadi saya. Apakah sangat yakin atau hanya yakin? Silakan, itu untuk aja sahabat belajar ya. Kemudian saya mengajarkan siswa saya mengenai kebutuhan dasar mereka melalui kegiatan. Ya, silakan. Apakah masih yakin atau sangat yakin atau tidak yakin? Kita coba aja ya. Semua terus ya kita akan jawab. Ya, ini hanya sekedar contoh sahabat belajar. Ya, silakan dibaca baik-baik karena ini sebagai bagian dari simulasi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya ya. Ini maaf, ini kita
asal menjawab, nanti sahabat belajar akan menjawab sesuai apa yang dipahami, dirasakan terkait dengan diri masing-masing. Kemudian setelah semuanya dipilih, maka selanjutnya adalah submit questionnaire. Ya, kita submit. Oke, kita akan masuk pada ya, tahap berikutnya, yaitu continue. Ya, continue. Oke, di sini sahabat belajar akan, nah di sini ya, tadi sudah. Oke, jadi kalau sudah, berarti apa yang tadi diisikan sudah terekam di sini. Kita akan keluar ya, menuju pada budaya positif lagi 1.4a. Kemudian sekarang kita masuk pada tahap atau sub daripada refleksi terbimbing 14A6, yaitu 1461. Kita klik di sini. Kemudian sahabat belajar, di sebelah kanan juga sudah ada keterangannya atau panduannya, atau sahabat belajar bisa menggunakan ini ya, new blog post ya. Kita akan klik. Oke, di sini akan ada petunjuk apa yang harus dikerjakan di tahap refleksi terbimbing ini. Jadi tujuannya masih sama, dapat melakukan refleksi terkait dengan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi setelah melakukan evaluasi diri di tahap sebelumnya tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 8 pertanyaan ya. Saya akan bacakan sahabat belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Artinya adakah yang menarik dari apa yang sebelumnya sahabat belajar belum pahami atau menjadi menarik dan di luar dugaan sahabat belajar ya. Kemudian tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif ya. Oke, selanjutnya nomor 2, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? 6. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? 7. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? 8. Langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan
jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini. Jadi sahabat belajar diminta untuk menjawab 8 pertanyaan ini melalui di sini ya. Jadi melalui new blog post ya. Silakan saja sahabat belajar mau menulis dulu ya, di copy kemudian dipastekan dulu di sini, silakan ya. Nah, ini sudah dipastekan sini. Nah, sahabat belajar akan langsung menjawab ya. Pertanyaan nomor 1 jawabnya apa ya gitu ya. Katakan jawab pakai underline, bisa enggak ini, atau pakai coba ya. Oke ya, jadi ini jawab ya. Silakan sahabat belajar ya. Silakan nanti diatur aja bagaimana nanti supaya penampilannya bagus ya. Untuk 8 pertanyaannya ini silakan dijawab di sini ya. Kemudian atau bisa juga sahabat belajar mungkin menggunakan cara yang lain ya, seperti biasanya mungkin dalam bentuk poster atau apa, kemudian bisa masuk pada menu ini ya. Jadi bisa menggunakan ini ya, menggunakan upload a file, pakai choose file, kemudian upload this file ya. Ini sahabat belajar, dan tentunya ini nanti akan mendapat tanggapan dari fasilitator ya, minimal nanti akan dipelajari oleh fasilitator sebagai bagian daripada refleksi terbimbing ya. Kalau sudah kemudian di add post. Demikian sahabat belajar yang bisa saya bagikan sebelum sahabat belajar melaksanakan pembelajaran di tahap refleksi terbimbing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami, dan silakan kalau video ini bermanfaat di-share ke CGP yang lain, silakan juga di-like, dan yang belum subscribe silakan di-subscribe, silakan diklik loncengnya sehingga sahabat belajar akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis setiap saya membuat video baru terkait dengan pendampingan sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 sampai modul terakhir. Tetap semangat dan salam dan bahagia, salam hebat.